Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Berbagi Ilmu Farmasi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan coba sedikit berbagi tentang vaksin meningitis. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya baru saja menerima vaksin meningitis. Yang saya dapatkan dari seorang dokter ya, tentu saja di sebuah rumah sakit. Karena Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa umroh tahun ini. Setelah divaksin, saya dapat buku kuning yang bertuliskan International Certificate of Vaccination or Prophylaxis. Lalu ada juga tulisan Republik Indonesianya. Dan di dalam buku kuning tersebut, ini ada informasi ringkas terkait dengan kandungan vaksin meningitis yang saya terima. Jadi berbicara tentang vaksin meningitis di Indonesia, ini biasanya identik dengan keberangkatan umat muslim, baik yang melakukan umroh atau haji ke Arab Saudi. Nah, berdasarkan surat edaran tentang pelaksanaan vaksinasi meningitis bagi jamaah haji dan umroh yang diterbitkan pada 11 November 2022, Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa vaksin meningitis ini tidak lagi menjadi syarat wajib bagi calon jemaah yang akan melakukan umroh. Tapi vaksin meningitis hanya diwajibkan untuk calon jemaah haji. Walau sebenarnya tidak diwajibkan, saya kira tidak ada masalah kok. Toh ini adalah bentuk usaha kita, bentuk ikhtiar kita pada Allah, agar kita terlindung dari yang namanya meningitis. Kalau masih ragu, boleh kok berdiskusi dengan bapak atau ibu dokter. Jadi, kenapa sih perlu diberikan vaksin meningitis? Apa tujuannya? Tentu saja, vaksin ini berfungsi dalam mencegah agar seseorang ini tidak terinfeksi oleh meningitis. Nah, meningitis sendiri dapat diartikan sebagai inflamasi atau peradangan pada selaput pembungkus otak, serta nanti juga bisa menyebar sampai ke sumsum tulang belakang. Dan apa saja sih penyebab dari meningitis? Berbicara tentang meningitis, ini banyak sekali penyebabnya ya. Jadi bisa dari bakteri, bisa juga dari virus, jamur, atau mungkin parasit. Atau bisa juga dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan mikroorganisme. Kalau bakteri biasanya disebabkan oleh Neisseria meningitidis yang menyebabkan terjadinya meningococcal meningitis. Dan Neisseria meningitidis ini terdiri dari grup A, C, W135, dan Y. Selain Neisseria meningitidis, bakteri lainnya yaitu Streptococcus pneumonia. Sedangkan kalau dari kelompok virus, ini misalnya dari kelompok enterovirus, bisa juga dari kelompok arbovirus. Nah, kita kembali lagi ke vaksin meningitis. Jadi, kapan diberikan? Jadi, vaksin meningitis ini bisa diberikan minimal 10 hari sebelum kedatangan atau bisa juga 14 hari sebelum kedatangan. Yang paling penting adalah pastikan sebelum kita datang, kita harus sudah divaksin. Nah, apa isi vaksin meningitis? Vaksin meningitis atau meningococcal vaccine yang kebetulan saya terima adalah vaksin meningitis yang mengandung purified meningococcal polysaccharide A, Y, C, dan W135. Vaksin polisakarida meningococcus berdasarkan polisakarida kapsul meningococcus yang dimurnikan tersedia untuk pencegahan penyakit yang disebabkan oleh serogrup A, C, W, dan Y dari strain Neisseria meningitidis. Polisakarida serogrup A dan C ini sifatnya aman dan imunogenik dengan tingkat efikasi klinis yaitu 85% dan lebih tinggi di antara anak-anak berusia 5 tahun atau lebih dan orang dewasa. Polisakarida serogrup Y dan W135 juga aman dan imunogenik pada anak yang lebih besar dan orang dewasa meskipun perlindungan klinis masih belum
didokumentasikan. Ini menurut Rosenstein et al. Tahun 2001. Berbicara tentang serogroup, setidaknya ada 13 serogroup meningococcus telah diidentifikasi berdasarkan perbedaan kapsular polisakaridanya. 5 serogroup, yaitu A, B, C, Y, dan W135, ini bertanggung jawab atas sebagian besar kasus penyakit meningococcus yang ada di seluruh dunia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.